Online sih yang kemarin, minggu kemarin? Nggak tahu, Pak. Offline, Pak. Kemarin Offline. di kelas ya? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemarin di kelas, Pak. Berarti mestinya memang selang-seling ya. Tapi kalau puasa kayaknya kita enak online aja ya kali ya. Iya lah. Iya, Pak. Ya, Boleh, kita Pak. kan nanti sikon Betul, Pak, betul. nah minggu depan ya. Habis lebaran bawa kue baru kita masuk lagi kelas ya. Oke ya, sudah banyak yang pada datang ya. Saya share dulu ya. Mudah-mudahan Anda sudah mempelajari materi yang sebelumnya ya. Kemarin itu kita ya minggu ini kita akan belajar mengenai MySQL dan database ya. Sekilas saja ya. Kemarin Anda sudah belajar nih PHP ya. Ini mesti Anda Anda pahami dengan benar ini ya. Yang PHP ini karena dasarnya dari sini semua nih sama HTML juga tadi ya. Oke, jadi lanjut kita pakai database. Saya tidak akan membahas database itu secara rinci karena sudah dipelajari di mata kuliah database ya. Nah, database yang kita akan gunakan sini adalah MySQL ya. Selain MySQL, tentu masih banyak database lainnya ya. Anda tinggal coba di searching dicari ya. Saat kita nginstal exam ya, di dalamnya tuh sudah ada database MySQL ya. Jadi setelah Anda kita nginstal sudah ada ya. Jadi ini exam ini paket ya. Di dalamnya itu dari MySQL, Apache, FileZilla, Mercury, Tomcat ya. Oke ya. Nah untuk ini ya latihan ini kita seperti ini buatlah database baru dengan nama DB Belajar PHP ya. Melalui PHP MyAdmin ya. Nah, pastikan ya Anda itu sebelum menjalankan ini ya ke PHP MyAdmin, ininya dihidupkan dulu nih ya. Examnya dihidupkan dulu. Kemudian Apache dan MySQL-nya tuh dijalankan ya. Nah, ini stop. Nah, ini kalau ini belum jalan nih ya merah. Jadi mesti Anda start sini ya. Oke. Oke, setelah itu ya Anda langsung sini ya buka buka localhost PHP MyAdmin. Ya, yang nggak bisa masuk ke PHP MyAdmin berarti belum belajar database nih ya. Nah ini di sini nih ya localhost. Kalau kayak seperti ini Anda udah ngetik localhost sini tapi larinya ke Google lagi gitu ya. Ini tinggal Anda tambahin aja sini http://2 kali ya. Nah, langsung ketik ini dia. Nah, mau nih ya. Oke ya, ini kita buat database baru di sini ya. Kita lihat materinya kayak gimana sih? Nah, ya, buat. Nah, ini ada petunjuknya nih ya. Nah, ini buat diklik new ya. Kita buat database baru, new ya. Kemudian di sini belajar DB belajar PHP ya, di create. Nah, oke ya. Nah, ini belajar DB PHP. Kemudian ya Anda buat 5 tabel buat tabel baru ya. Nah, buat tabel baru ya. Tabel baru dengan nama buku tamu ya dengan nama buku tamu. Tapi ini buku tamu nanti disambung aja ya. Nah, ini contohnya nih ya. Nah, buat buku tamu nih, buku tamu ya. Isinya ada 1 2 3 4, ada 4 field ya. Jadi balik lagi ke PHP MyAdmin ya. Nih buat tabel baru di sini ya. Nah, namanya ya. Di sini buku tamu. Kan harus diklik di sini ya. Anda buat buku tamu ya gitu ya. 4 ya, kolomnya ada 4 sini. Oke ya. Kita lihat di materi sini ya. Di sini ada isinya tuh ID ya. Nah, ID itu
ada auto increment nih, lihat sini ya. ID ada auto increment-nya. Jadi kalau auto increment itu ya, jadi nggak usah ditambah, dia akan menambah sendiri ya, berurutan. Kalau dimulai dari 1, berikutnya ada 2, 3, 4, dan seterusnya. ID, nama, email, dan kota ya. Kita lihat sini ID, email, dan kota. Ya, ID, nama, kemudian email, dan kota. Nah, kalau nama tentu varchar ya. Kalau email juga kita kasih varchar. Ini kota juga kita kasih varchar ya. Nah ini ya. 50, 45, 35. Itunya 3 ya. 50, 45, 35. Oke, 50 sini. Kemudian sini 45, di sini 35 ya. Nah, ID ini kasih 3 ya. Nah, ingat ya, di sini kita suruh nambahkan ekstra auto increment ya. Berarti cara menambahkannya adalah di sini ya. Nah, ini Anda pilih geser ke kanan di ID-nya itu ya. Nah, di sini diklik AI. Nah, ya, di ID-nya diklik AI. Kemudian dikasih dah oke ya. Setelah itu Anda simpan ya. Anda simpan. Nah, ini ya. Kemudian ya, kita lihat di materinya, Anda tambahkan 5 rekor baru. Nah, ya, contoh ini ya. Nah, dan Yusuf contoh ya. Ya, nanti Anda cobain ini ya. Oh, ya. Nih. Anda tambahkan ini 5 ya. Kita lihat contoh di sini tambahkan 5 ya. Cara nambahnya tuh seperti ya, sini melalui insert ya. Nah, ini ya. Karena tadi ID itu adalah auto increment ya, berarti ini nggak usah diisi ya, dia isinya nambah sendiri. Nih ya, ID itu nggak perlu diisi karena dia jenisnya adalah auto increment ekstranya ya. Kemudian ini untuk email Anda isi. Ya. Kemudian kotanya itu Anda isi ya. Terserah. Nah, go ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Enaknya di PHP Multi ini apa yang kita input itu perintahnya itu ada di sini nih, langsung kelihatan di sini ya. Oke ya, ini sekarang buku tamu itu sudah terisi 1 ya. Anda isi sampai 5 ya. 5. Ya. Nih, sebenarnya nih yang tadi Anda juga bisa nih langsung bikin copy paste dari sini ya. Ini ya. Nah, kemudian sini ada perintah select ya, ini untuk mencari data ya dari suatu tabel ya. Kalau nanti diisi ya, nanti bisa digunakan. Ini ada flashback lagi ya, dia supaya mengingat Anda ya. Dulu biasanya kalau udah belajar nggak pernah belajar lagi jadi lupa ya. Nah, ini perintah select ini untuk menampilkan ya. Select ini ya bisa semua pakai bintang, bisa juga menampilkan kolom tertentu ya. Jadi select nama-nama fieldnya itu disebutkan di sini ya. Oke. Nah, ini select distinct ya, digunakan untuk memilih data-data yang berbeda ya, untuk menghilangkan duplikasi ya. Nah, ini select distinct kota from buku tamu. Nah, jadi misalnya kota ada Palembang ada 3, misalnya di Bali ada orang ada 2, nah dia cuma nampilin cuma 1 doang ya, cuma 1 field ya. Oke, ini Anda coba aja nanti nih ya. Oke, contoh ya, digunakan sama dengan perintah where ya. Nah, kalau where ini ya, kalau like ini ya, ini nah, seperti ini ya. Jadi misalnya nih, kalau ini kita lihat ya, pakai like ya, like kemudian pakai persen ya. Ini untuk mencari record yang ada di tabel tertentu ya, yang mengandung nih ya. Ini contoh misalnya cari bintang ya, cari semua data dari buku tamu yang namanya nih seperti like, mengandung ya. Ini mengandung A. Berarti kalau A ini berarti yang depannya mengandung A ya. Belakangnya terserah gitu ya.
Tapi kalau pakainya di A ini ada di apa? Di persen ya, diapit oleh persen dua-duanya ya. Dia semua yang mengandung A ditampilkan. Datanya jadi lebih banyak gitu ya. Oke ya, ini Anda pelajari ya, ini cobain ya. Nah, hari ini ya. Kemudian di sini juga ini ya untuk update ya. Ini datanya seperti ini ya. Untuk menghapus ya. Menghapus perintahnya seperti ini ya. Ini ID sama dengan 1 berarti dia yang ID-nya 1 yang dihapus. Kalau delete from buku tamu, wah ini kabur semua ya. Kalau kita sudah menghapus ya di database itu nggak bisa diunduh ya. Beda kalau kita ngetik di Word ya, ngetik di Excel, salah kita unduh balik lagi. Ini kalau di database kalau Anda menghapus, nah wassalam gitu ya, nggak bisa balik lagi. Kemudian sini ada inner join ya, ini inner join ya. Ini Anda coba saja ya, saya nggak jelaskan lagi karena ini adalah pelajaran database ya. Ini lab join ya, ini lab join ini nggak termasuk yang di sini sebenarnya nih ya. Dia adalah di lab join ini sebenarnya harusnya di bawah sini nih ya. Nah, lab join ini ya digunakan untuk menghasilkan baris data dari tabel kiri ya. Nanti tentu kita akan coba ya lab join. Kemudian kita coba juga inner join ya nanti. Ya, right join ya ini juga sebenarnya bukannya di sini ya, bukan kelompok berwarna, dia harusnya ada di bawah sini nih ya. Di bawah sini, di atas ini dikit ya. Jadi right join ini digunakan untuk menghasilkan baris-baris data dari tabel kanan terbalik. Ya. Kemudian union ya digunakan untuk menggabungkan hasil dari 2 atau lebih perintah select. Kita contoh ya. AVG adalah rata-rata ya. Ini count ini juga sering digunakan ini ya. Digunakan untuk apa? Menghitung ya, menghitung total dalam satu kolom gitu ya. Kalau max ini digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari data yang ada ya. Contoh harga ya. Min juga ini ya, yang minimal. Kemudian group by ya sini ya digunakan untuk mengelompokkan data dengan kriteria tertentu. Ya, ini contoh seperti ini ya. Select nama customer ya, sum harga ini dijumlahkan ya dari data order ya. Dipisahkan dengan nama customer. Nah, gitu ya. Round digunakan untuk pembulatan. Oke, ya ini Anda pelajari sampai sini ya. Nah, berikutnya nanti itu kita bikin database nih ya, input edit delete buku tamu di minggu depan ya. Minggu ini Anda harus pelajari ini ya, dicoba ya. Jangan lupa di PWM admin dibikin ya. Nah, ya sampai dengan tadi itu ya, MySQL. Ini mah udah kemarin ya, mudah-mudahan ini sudah dipelajarin juga ya. Contoh, nah ini kemarin sudah. Oke, kita coba sampai sini ya. Mana tadi? Sampai, nah ini nih, MySQL ya. Oke ya, demikian kita nggak berlama-lama, menghemat biasa lah, menghemat pulsa ya. Nah, stop sharing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Jelas ya? Oke, kalau kita hari ini nggak ada apa, tidak ada nggak ada tugas lah puasa-puasa gitu ya. Anda kerjakan aja. Alhamdulillah. Ya, puasa kita santai. Minggu depan, nah, kita coba pakai bikin sistem gitu. Yang penting nanti mau UTS dikumpulin tuh yang kemarin kita buat gitu ya. Oke, sebelum ditutup kita mungkin ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita kali ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.